Coba bayangkan, kamu sedang terburu-buru. Malam hari, jalanan macet, dan Google Maps tiba-tiba menyarankan jalan pintas. Sebuah jalan kecil yang bahkan tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu pikir itu hanya rute alternatif. Tapi, bagaimana kalau jalan itu ternyata tidak pernah terdaftar di dunia kita? Dan ketika kamu masuk ke dalamnya, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Ini kisah Raka, 31 tahun. Malam itu ia sedang terburu-buru. Ia baru saja menerima telepon bahwa ayahnya jatuh sakit, harus segera dibawa ke rumah sakit. Rumah orang tuanya ada di pinggiran kota. Perjalanan normal sekitar 1 jam. Tapi malam itu, jalanan benar-benar macet. Lampu-lampu mobil berderet panjang. Klakson bersahutan. Raka menepuk setir kesal. Ia melirik layar ponselnya yang terpasang di dashboard, membuka Google Maps. Ada rute alternatif yang muncul. Garis biru menuntunnya untuk belok kanan di sebuah gang kecil. Raka mengernyit. Aneh, selama bertahun-tahun lewat sini, aku nggak pernah lihat ada jalan itu. Tapi karena panik dan ingin cepat sampai, ia menyalakan sein, lalu berbelok masuk. Awalnya biasa saja. Jalannya cukup lebar untuk 1 mobil. Ada beberapa lampu jalan meskipun redup, seakan-akan bohlamnya sudah tua. Pohon-pohon besar tumbuh di pinggir, membuat suasana sedikit gelap. Raka menarik napas lega. Lumayan, sepi, bisa lebih cepat. Beberapa menit pertama terasa normal. Tapi semakin jauh masuk, suasana berubah. Bangunan-bangunan di pinggir jalan terlihat aneh. Tua, kusam, jendelanya pecah, pintunya berdebu. Seperti rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan. Raka merasa ada yang familiar. Seakan-akan ia pernah melihat jalan ini sebelumnya. Tapi ia yakin, ia belum pernah masuk sini. Ia mencoba melihat ke ponselnya lagi. Tiba-tiba, sinyal hilang. Layar Google Maps membeku. Garis biru berhenti. Hanya ada lingkaran abu-abu berputar. Ah sial, jangan sekarang, gumamnya. Ia melirik jam di dashboard. 1:57 dini hari. Raka terus melaju. Anehnya, jalan itu lurus. Tidak ada tikungan, tidak ada persimpangan. Setelah lebih dari 15 menit, ia mulai gelisah. Ia akhirnya menghentikan mobil. Menengok ke spion. Yang ia lihat, bukan jalan yang tadi, bukan lampu jalan yang redup, melainkan kabut tebal. Apaan nih? Jalan yang barusan ia lalui hilang. Hanya ada kabut pekat, seperti dinding putih abu-abu yang menelan belakangnya. Panik, Raka mencoba berbalik arah. Tapi saat ia memutar setir, mobil terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan bannya. Ia menepikan mobil, turun, lalu jongkok untuk memeriksa. Ban mobilnya baik-baik saja. Tidak kempes, tidak bocor. Tapi di saat itu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Perlahan, ia mendongak. Di kejauhan, di tengah jalan yang kosong, ada sosok berdiri. Putih. Seperti tubuh manusia, tapi tanpa wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi setiap kali Raka mengedipkan mata, sosok itu seperti semakin dekat. Jantung Raka berdegup kencang. Ia buru-buru masuk kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju, tapi jalan yang ia lalui sama saja. Pohon-pohon tua, rumah kosong, lampu jalan redup, tidak pernah berubah. Raka melirik jam, pukul 2.12.
Ia terus menyetir, mencoba mencari ujung jalan. Tapi setiap kali ia menoleh ke kaca spion, sosok putih itu masih di belakang. Tidak berlari, tidak berjalan, hanya berdiri. Tapi jaraknya semakin dekat. Raka menggenggam setir kuat-kuat. Ini mimpi, pasti mimpi. Lalu tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Padahal ia tidak menyalakannya. Suara statis terdengar, lalu berubah menjadi suara rekaman. Suara itu, suaranya sendiri. Raka. Dalam rekaman itu, terdengar tangisan. Suara bergetar, terisak. Lalu terdengar teriakannya sendiri, memohon. Dan di antara tangisan itu, suaranya berkata, "Kalau kamu dengar ini, berarti kamu juga terjebak. Jangan keluar dari mobil. Jangan percaya suara mereka." Raka membeku. Matanya melebar. Ini apaan sih? Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari kaca samping mobil. Pelan, berulang. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Raka menoleh. Seorang wanita berdiri di luar. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kepalanya menunduk. Tangannya mengetuk-ngetuk kaca. Tapi yang membuat Raka membeku, tangan itu terbalik. Telapak tangan menghadap keluar, jari-jarinya melipat aneh, seperti tidak seharusnya. Wanita itu kemudian mengangkat wajahnya. Tidak ada mulut, hanya kulit polos. Tapi dari arah tubuhnya terdengar suara, berbisik lirih. Sudah waktunya. Jalan ini hanya untuk yang tidak ingin kembali. Raka menjerit, menutup matanya, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ia terbangun di dalam mobil. Tapi kali ini, mobilnya sudah terparkir. Ia menoleh ke sekeliling. Ia berada di parkiran rumah sakit. Jam di dashboard menunjukkan 5 pagi. Dengan tergesa, ia keluar, berlari masuk ke ruang IGD. Ia mencari ayahnya. Tapi ketika ia menyapa perawat, mereka kebingungan. "Arga, kamu ngapain di sini?" tanya salah satu perawat. Raka tertegun. "Bukan, saya Raka." Namun semua orang memanggilnya Arga. Bahkan ketika ia bertemu ibunya, wanita itu menatapnya asing. "Maaf, siapa kamu? Anakku ada di dalam ruang rawat. Namanya Arga." Raka gemetar. Ia berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Wajah itu sedikit berbeda. Masih dirinya, tapi bukan sepenuhnya dirinya. Ia menatap mata sendiri, lalu berbisik, "Aku kembali ke dunia ini, tapi bukan dunia yang sama." Layar perlahan gelap, musik latar makin sunyi. Kalau kamu menemukan jalan yang tidak pernah ada di peta, jangan pernah masuk, karena mungkin yang kembali bukan lagi kamu yang sama. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia masuk ke dimensi lain? Atau semua itu hanya halusinasi karena stres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi. Siapa tahu, jalan itu juga pernah muncul di peta kalian.